Ini yang ditunggu-tunggu fans Timnas Indonesia. Pernyataan keras dan tegas serta ancaman pemecatan oleh Presiden Prabowo kepada anggota DPR RI, yakni Ahmad Dhani yang ikut campur urusan Timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Presiden bersikeras kepada anggota DPR tersebut? Simak baik-baik video ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, kabar bagus yang sangat membahagiakan untuk supporter Timnas Indonesia. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia, bek andalan kita Mees Hilgers ternyata sudah pulih dari cedera. Beginilah ungkapan kebahagiaan dari sang pemain setelah sembuh dari cedera. Berikut penjelasannya. Wow, apa-apaan ini? Padahal udah tua bangka. Bisa-bisanya caper ke fans Timnas Indonesia agar bisa dipanggil Patrick Kluivert. Semua dibuat kaget dengan kelakuan Greg Nwokolo. Apa sebenarnya yang sedang ia rencanakan untuk Timnas Indonesia? Tonton video ini sampai selesai, agar kalian tidak penasaran. Memang PSSI nggak salah pilih pemain naturalisasi yang satu ini. Semakin hari semakin gacor. Beginilah kata pelatih Oxford United usai Ole Romeni berhasil mencetak gol perdananya untuk Oxford United. Bagaimana dampaknya terhadap performa di Timnas Indonesia nanti? Apakah Ole bisa gacor saat melawan Australia dan Bahrain nanti? Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Ini yang ditunggu-tunggu fans Timnas Indonesia. Pernyataan keras dan tegas serta ancaman pemecatan oleh Presiden Prabowo kepada anggota DPR RI, yakni Ahmad Dhani yang ikut campur urusan Timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Presiden bersikeras kepada anggota DPR tersebut? Simak baik-baik video ini. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bisa saja mengeluarkan pernyataan tegas terkait intervensi yang dilakukan oleh Ahmad Dhani, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, yang turut campur dalam urusan pemilihan pemain naturalisasi untuk Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, mengungkapkan usulan nyeleneh terkait naturalisasi pemain di depan PSSI. Usulan itu diungkapkan Ahmad Dhani dalam rapat PSSI bersama Komisi 10 DPR RI pada Rabu, 5 Maret 2025, dengan agenda utama rencana naturalisasi 3 pemain Timnas Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesi. Komisi 10 telah memberikan lampu hijau atas pemberian kewarganegaraan kepada ketiga pemain tersebut sebagai upaya memperkuat skuad Timnas Indonesia. Akan tetapi, ia mengkritisi naturalisasi pemain yang bule, dengan alasan bahwa pemain dengan rambut pirang dan mata biru kurang sesuai secara visual untuk citra Indonesia. Menurut saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya, untuk Indonesia itu kurang enak dilihat, kata Ahmad Dhani dalam rapat yang disiarkan di TV Parlemen. Lebih lanjut, Ahmad Dhani mengatakan, lebih baik PSSI mendatangkan pemain dari Korea atau Afrika yang dia nilai lebih mirip dengan orang Indonesia. Kalau bisa dicari dari rasnya yang mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu, kata Dhani. Nggak masalah. Mau banyak nggak ada masalah, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya sepertinya gimana gitu Pak Erik, lanjut Dhani. Presiden Prabowo bisa saja menegaskan bahwa masalah seleksi pemain untuk Timnas Indonesia sepenuhnya merupakan wewenang pelatih dan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan tidak ada pihak luar, termasuk anggota legislatif, yang seharusnya mencampuri proses tersebut. Keputusan terkait pemilihan pemain, termasuk pemain naturalisasi, adalah hak pelatih dan PSSI. Kami tidak akan mentolerir adanya campur tangan dari pihak manapun yang dapat merusak sistem dan profesionalisme dalam pengelolaan timnas. Saya meminta agar semua pihak, termasuk anggota DPR, jangan macam-macam, awas saja saya tak segan-segan untuk memecatnya. Apabila Timnas Indonesia diganggu, mari untuk menghormati batasan wewenang masing-masing.
Begitu kira kata Presiden Prabowo. Pernyataan ini merespons komentar Ahmad Dhani yang baru-baru ini mengkritik proses naturalisasi beberapa pemain asing yang sedang dipertimbangkan untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Ahmad Dhani menyatakan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tersebut bisa mengancam kesempatan pemain lokal untuk tampil di timnas. Namun kemungkinan Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kualitas dan kemampuan terbaik dalam tim nasional, dan keputusan tersebut harus diambil berdasarkan kebutuhan tim, bukan dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Saya akan memastikan agar kita tetap fokus pada pencapaian prestasi, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam dunia sepak bola. Semua pihak harus bekerja sama demi kemajuan sepak bola Indonesia, tambahnya. Apabila benar, pernyataan Presiden ini diharapkan dapat menenangkan berbagai pihak yang memperdebatkan masalah pemain naturalisasi dan mendorong agar timnas Indonesia tetap fokus pada persiapan untuk kompetisi internasional mendatang. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Presiden Prabowo bertindak tegas untuk memecat anggota DPR yang mencoba ganggu timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah, wasyukurillah, kabar bagus yang sangat membahagiakan untuk supporter timnas Indonesia. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia, bek andalan kita Mees Hilgers ternyata sudah pulih dari cedera. Beginilah ungkapan kebahagiaan dari sang pemain setelah sembuh dari cedera. Berikut penjelasannya. Bek timnas Indonesia Mees Hilgers mengungkapkan kebahagiaannya usai pulih dari cedera. Mees Hilgers kembali tampil penuh dalam laga Eredivisie melawan FC Groningen akhir pekan lalu. Mees Hilgers memang sudah lama absen dari lapangan hijau. Mees Hilgers keluar masuk ruang perawatan sejak Oktober 2024. Dirinya sempat absen membela timnas Indonesia dalam 2 laga di bulan November 2024 menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kini, Mees Hilgers sudah kembali bugar. Bek 23 tahun tersebut sudah siap berkontribusi lebih untuk timnya. Saya akhirnya merasa fit setelah periode yang cukup lama, ujar Mees Hilgers dilansir bolasport.com dari ESPNNL. Butuh waktu lebih lama dari yang kami perkirakan untuk kembali bermain penuh, imbuhnya. Mees Hilgers lega usai pulih dari cedera panjang. Bek dengan 2 caps timnas Indonesia tersebut sempat merasa terganggu usai lama absen panjang. Dirinya ingin terus membantu tim sejak dinyatakan pulih dari cedera. Sangat mengganggu saat Anda tidak bisa bermain, ujar Hilgers. Anda selalu ingin berada di lapangan dan membantu tim, lanjutnya. Pada laga akhir pekan lalu, Mees Hilgers dipercaya berduet dengan Gustav Lagerbielke di jantung pertahanan FC Twente. Sayang, comeback-nya gagal membawa timnya menang. FC Twente harus puas dengan hasil imbang atas Groningen dengan skor 1-1. Dirinya tampil kokoh dan impresif dalam menjaga lini pertahanan FC Twente. Kembalinya Mees Hilgers ini tidak hanya menjadi berita gembira bagi fans FC Twente. Ini juga jadi berita bagus buat fans timnas Indonesia. Pasalnya dirinya berpeluang besar tampil untuk timnas Indonesia di laga terdekat. Pada laga terdekat, skuad Garuda bakal jumpa Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Mees Hilgers bakal jadi pemain yang dibutuhkan dalam sektor lini pertahanan skuad Garuda. Wow, apa-apaan ini? Padahal udah tua bangka. Bisa-bisanya caper ke fans timnas Indonesia agar bisa dipanggil Patrick Kluivert. Semua dibuat kaget dengan kelakuan Greg Nwokolo. Apa sebenarnya yang sedang ia rencanakan untuk timnas Indonesia? Tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Pemain naturalisasi Greg Nwokolo mengonfirmasi bahwa dirinya dipanggil ke timnas Indonesia. Ia pun merasa bangga akhirnya dapat membela timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Greg Nwokolo dalam akun Instagram pribadinya.
Mantan pemain Persija Jakarta itu mengupload sebuah momen foto dengan menggunakan jersey timnas Indonesia terbaru berwarna putih. Greg Nwokolo terlihat sangat gagah menggunakan jersey dari apparel lokal, Erspo. Ditambah lagi, ia menggunakan jersey lengan panjang yang terkesan sangat istimewa. Pemain berusia 39 tahun itu tampaknya bercanda bahwa akan dipanggil ke timnas Indonesia. Pasalnya, Greg Nwokolo sudah lama tidak bermain sepak bola. Terakhir kali pemain asal Nigeria itu membela Arema FC yang bertanding di Liga 1 2023 per 2024. Itu pun Greg Nwokolo hanya bermain selama 88 menit dalam 10 pertandingan. Setelah itu Greg Nwokolo tidak lagi aktif sebagai pesepak bola. Meski begitu, mantan pemain Madura United itu belum memutuskan pensiun dari pesepak bola profesional. Di kancahnya bersama timnas Indonesia, Greg Nwokolo sudah membela tim merah putih sejak 2013. Terakhir kali Greg Nwokolo bermain untuk timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Greg Nwokolo bermain saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Malaysia pada pertandingan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, 19 November 2019. Ini berarti sudah 5 tahun lamanya Greg Nwokolo tidak membela timnas Indonesia. Selain itu, Greg Nwokolo sepertinya hanya menjadi model foto Erspo yang menampilkan jersey baru timnas Indonesia berwarna putih. Sangat bahagia bisa dipanggil lagi untuk memperkuat timnas Indonesia buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo Garuda, kita kasih yang terbaik buat Indonesia, tulis Greg Nwokolo dilansir bolasport.com dari laman Instagramnya Senin 3 Maret 2025. Greg Nwokolo mempunyai satu pesan kepada pendukung timnas Indonesia di media sosialnya. Ia meminta jangan menganggap dirinya sudah tidak layak membela timnas Indonesia. Tolong jangan ada yang berkomentar sudah tua ya di sini, kata Greg Nwokolo. Memang PSSI nggak salah pilih pemain naturalisasi yang satu ini. Semakin hari semakin gacor. Beginilah kata pelatih Oxford United usai Ole Romeni berhasil mencetak gol perdananya untuk Oxford United. Bagaimana dampaknya terhadap performa di timnas Indonesia nanti? Apakah Ole bisa gacor saat melawan Australia dan Bahrain nanti? Simak baik-baik. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni akhirnya mencetak gol debut. Tepatnya saat Oxford United bertanding melawan Coventry City pada lanjutan Championship 2024 per 2025, Sabtu 1 Maret. Finishing jitunya di depan gawang Coventry sudah cukup untuk membuka kembali lumbung golnya. Sebelumnya, penampilannya menjadi sorotan karena dalam 5 pertandingan belum bisa mencetak gol. Didatangkan dari FC Utrecht, dia diharapkan bisa menjadi sosok mematikan di lini serang The Ox. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memuji penampilan Ole Romeni saat melawan Coventry. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memuji penampilan Ole Romeni saat melawan Coventry. Saya pikir ia tampil cemerlang dan menghubungkan permainan dengan baik bagi kami. Saya pikir dia masuk ke beberapa area yang sangat bagus. Dia memiliki peluang bagus lainnya di mana kiper melakukan penyelamatan yang fantastis darinya, kata Gary Rowett dilansir bolasport.com dari laman Oxford Mail. Gol ini jadi sinyal penting untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Dia menilai bahwa hal tersebut menjadi tanda bahwa lini serang The Ox semakin solid. Gol pertamanya tidak akan merugikannya. Dia menunjukkan beberapa momen kreatif yang sangat bagus dalam pertandingan ini. Lanjutnya, menariknya, Gary merekomendasikan agar Ole menjadi gelandang serang. Posisi striker bisa dipercayakan kepada Mark Harris. Ole bisa membuka ruang dengan baik dan ini jadi salah satu kemampuan pemain tersebut. Dia Harris mungkin lebih cocok menjadi seorang penyerang alami dan nomor 10 di Ole, terangnya. Meski kalah dengan skor 2-3, Oxford sudah bermain baik di laga melawan Coventry. Dia berharap performa ini bisa terus dipertahankan agar mereka bisa segera keluar dari catatan minor setelah 3 kekalahan beruntun. Saya pikir kami telah bangkit dalam hal kreativitas dan menciptakan peluang, tentu saja dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir.
hingga 2025. Tim asal Kota Air itu mengemas 16 poin dari hasil 3 kemenangan, 7 imbang, dan 14 kekalahan dalam 24 pertandingan yang telah dimainkan. Tim yang bermarkas di Stadion Pierluigi Penso tersebut berada satu tingkat di atas Monza yang menjadi juru kunci dengan koleksi 13 poin. Sementara mereka terpaut 4 poin dari Parma di atasnya. Kemudian, Venezia saat ini juga masih belum bisa meraih kemenangan di 7 laga terakhirnya. Situasi itu membuat skuad asuhan Eusebio Di Francesco kian memburuk dan cukup berat untuk bisa keluar dari zona merah. Massimo Rastelli memprediksi Venezia dan Monza akan degradasi ke Serie B. Menurutnya, sudah sulit untuk bisa meraih kemenangan di sisa laga yang ada untuk keluar dari zona merah. Sebenarnya Monza dan Venezia tampaknya ditakdirkan untuk kembali ke Serie B. Setelah 24 pertandingan, mereka hanya memenangkan sedikit pertandingan, kata Rastelli dilansir dari Tutto Venezia Sport Jumat 14 Februari 2025. Bagi mereka akan sulit untuk meraih serangkaian kemenangan dalam laga tersisa yang dapat membawa mereka kembali bersaing, sambung pelatih Cagliari tersebut. Rastelli juga menyoroti performa Parma yang saat ini berada di zona merah. Padahal menurutnya Igalo belum memulai kompetisi dengan baik. Namun belakangan mereka justru seperti kehabisan bensin sehingga terdampar ke zona merah. Saat ini, Parma tampaknya dalam kesulitan lebih besar dibandingkan tim-tim pesaingnya. Karena mereka sudah lama tidak menang dan terperosok ke zona degradasi setelah sempat berada di posisi yang lebih aman dalam beberapa periode musim ini. Terang Rastelli. Wah, mantap, luar biasa. Auto bakal jadi pemain andalan timnas di era Patrick Kluivert. Bak bintang top Eropa, El Nyenggir alias Mes Hilger hari demi hari semakin menunjukkan performa terbaiknya bersama klubnya. Dampak yang akan didapatkan timnas Indonesia nanti, simak penjelasan berikut ini. Intip statistik Ciamik, Mes Hilgers serta bawa FC Twente menang 2-1 atas Bodo atau Glimt di playoff Liga Eropa 2024 hingga 2025. Bintang timnas Indonesia itu diketahui kembali dipercaya bermain penuh usai cedera panjang. Mes Hilgers pun bekerja ciamik di leg pertama babak playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. Berkat kontribusinya, kemenangan penting diraih FC Twente 1. Statistik Mes Hilgers pertandingan FC Twente versus Bodo atau Glimt digelar di De Grolsvesten, Enschede, Belanda pada Jumat 14 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Mes dipercaya bermain menjadi starter untuk pertama kalinya sejak Desember 2024. Pemain berusia 23 tahun itu diketahui sempat mengalami cedera panjang. Mes harus menepi kurang lebih 2 bulan karena cedera hamstring dan ada permasalahan pada kakinya. Kembalinya Mes langsung mengantar FC Twente menang di laga krusial. Melansir SofaScore, bek timnas Indonesia itu tampil cukup baik. Mes sukses mencatatkan 54 sentuhan serta 91% akurasi umpan 41/45. Dia juga sempat melepaskan 5 umpan panjang, 1 diantaranya berhasil menembus pertahanan lawan. Sementara dalam urusan bertahan, Mes sukses mencatatkan 6 sapuan dan 1 intercept. Atas penampilannya, Mes diberikan nilai 6,7 oleh SofaScore. The Tukers julukan FC Twente sendiri menang lewat gol Saifullah Altayev 5 dan Ricky van Wolfswinkel 90+5P. Sementara tim tamu hanya bisa membalas 1 gol via Patrick Berg 85. Untuk berikutnya, FC Twente akan bertamu ke markas Bodo atau Glimt di leg kedua babak playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. Laga itu akan digelar di Aspmyra Stadion, Bodo, Norwegia pada 21 Februari 2025.
Sumpah, ini malu-maluin sih. Bisa-bisanya pelatih Iran U20 sampai ngomong kayak gini ke publik. Seakan dibuat heran, harga diri bangsa Indonesia seperti diinjak-injak usai kekalahan memalukan atas Iran kemarin. Beginilah komentar pelatih Iran U20 usai bantai timnas Indonesia. Dengarkan sampai habis, dijamin kalian geram dengarnya dan pengen banting HP kalian. Reaksi mengejutkan diberikan pelatih Iran usai bantai timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Secara tak terduga, Hossein Abdi tetap lempar pujian untuk timnas Indonesia U-20. Hossein Abdi menyebut timnas Indonesia U20 merupakan tim yang sangat bagus meski kalah di laga pertama fase grup Piala Asia U20 2025. Abdi juga mengakui belum puas dengan kemenangan timnya atas Indonesia U21. Timnas Iran U20 pesta gol timnas Iran U20 sukses mengalahkan Indonesia 3-0 di laga pertama grup C Piala Asia U20 2025. Pertandingan itu berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China, pada Kamis 13 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol untuk Iran U20 dicatatkan oleh Hesam Nafari 5, Ismail Golizadah 63, dan Mobin Deghan 70. Sementara itu, timnas Indonesia U20 kesulitan untuk mencari gol balasan hingga pertandingan selesai. 2. Belum puas. Selepas pertandingan, Hossein Abdi mengatakan bersyukur dengan kemenangan timnya dalam laga kali ini. Namun, Abdi mengakui permainan timnya masih belum memuaskan. Dia memuji Indonesia U20 yang berhasil menyulitkan anak asuhnya. Kekompakan permainan tim Iran mungkin agak jauh dari harapan, tapi mari kita lihat dalam perspektif lain. Kita harus melihat tim Indonesia karena tim lawan adalah tim yang sangat bagus, ujar Abdi dilansir dari Voot Bali Jumat 14 Februari 2025. Menurut saya, pada pertandingan pertama ini, saya ingin memperjelas bagaimana harmoni permainan tim kami, sambungnya. Adapun hasil ini membuat Iran U20 memuncaki klasemen sementara grup C, sedangkan timnas Indonesia U20 mereka berada di urutan terbawah. Kedua tim masih akan memainkan 2 pertandingan lagi di fase grup Piala Asia U20 2025. Untuk selanjutnya, timnas Iran U20 akan bersua dengan Yaman, sedangkan timnas Indonesia U20 akan bertemu dengan Uzbekistan. 2 pertandingan itu akan digelar pada Minggu 16 Februari 2025. Setelah kekalahan telak 3-0 yang diderita timnas U20 Indonesia di tangan timnas Iran pada ajang Piala Asia U20 2025, langkah tegas bisa saja diambil oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Dalam upaya untuk memperbaiki performa tim dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia, Erick diharapkan untuk memanggil Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia senior, untuk menggantikan posisi Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20. Hal ini yang mungkin akan membuat fans timnas Indonesia berbahagia karena sosok Shin Tae-yong dinilai mampu membawa timnas U20 ini bersaing di level Asia. Karena kita semua tahu, Indra Syafri hanyalah pelatih sekelas ASEAN juara, piala sampah abal-abal AFF kelompok umur, yang tak mampu untuk bawa Garuda Muda terbang tinggi di kancah Piala Asia. Apabila benar, keputusan ini tentu akan mengejutkan banyak pihak, mengingat Indra Syafri sebelumnya dipercaya untuk menangani timnas U19 di Piala Sampah Mafia AFF, lalu hingga menjadi kampiun di ajang tersebut. Namun, kekalahan memalukan melawan Iran yang menunjukkan kurangnya daya saing tim mendorong perubahan besar dalam struktur kepelatihan. Fans timnas Indonesia pun menyambut baik kabar tersebut apabila PSSI punya niatan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong. Banyak yang berharap dengan pengalaman Shin Tae-yong yang sukses membawa timnas Indonesia senior tampil apik di ajang internasional. Salah satunya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang melangkah hingga ronde 3.
harapan besar publik sepak bola Indonesia melihat performa timnas U20 dapat segera bangkit dan menunjukkan potensi yang lebih baik di bawah arahan Shin Tae-yong. Perubahan ini adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan motivasi dan kualitas permainan timnas U20. Kami berharap Shin Tae-yong bisa membawa perubahan positif untuk masa depan sepak bola Indonesia. Begitu kira-kira kata salah satu fans garis keras timnas Indonesia. Dengan kehadiran nanti Shin Tae-yong, para pendukung timnas Indonesia pasti akan optimis bahwa tim muda Garuda dapat memperbaiki strategi permainan dan tampil lebih kompetitif di ajang internasional mendatang. Masyarakat sepak bola Indonesia berharap Piala Asia U20 2025 menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional. Karena tidak mungkin Coach Indra Syafri bisa membawa Garuda Muda ini terbang tinggi di level Asia dengan strategi monoton yang sudah dibaca lawan. Bagaimana guys? Menurut kalian, apakah kalian setuju apabila Indra Syafri, si pelatih miskin taktik ini dipecat dan digantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah berpengalaman di kancah Asia? Coba tulis komentar terbaik kalian pada komentar di bawah ini ya. Semoga saja para pengurus PSSI melihat komentar kalian ya guys. Semua demi kebaikan timnas kita dan sepak bola nasional yang kita cintai ini. Duh, gimana ini guys? Sinyal bahaya buat kita semua. Bek kesayangan kita yang saat ini bermain di Liga Italia, yakni Jay Idzes, sedang dalam fase terpuruk bersama klubnya Venezia FCI. Akankah musibah ini akan berpengaruh dengan performa dan karir Jay Idzes? Ayo guys, kita doakan agar timnya Jay Idzes dapat kembali ke performa terbaiknya lagi. Venezia FC tak kunjung bangkit dan terus berkubang di zona degradasi Liga Italia 2024 hingga 2025. Mereka lantas diprediksi akan turun kasta ke Seri B.